Oke, selanjutnya kita akan langsung memperkenalkan IP yang ada pada kantor pusat, kemudian yang ada pada cabang Telaga dengan router cabang Limboto. Kita klik di sini, kemudian kita pilih shell config, kemudian statics. Sini kita akan menggunakan IP yaitu di sini IP-nya yaitu 192.168, kemudian 100.0. Di sini subnet max-nya yaitu 255.255.255.0 karena dia menggunakan /24. Di sini kita menggunakan untuk next stop-nya menggunakan IP 11.11.11.2. Oke, mohon maaf, di sini dia menggunakan 11.11.11.1. Kemudian setelah kita mengisikan untuk network, kemudian netmax, kemudian next stop untuk jalan, di sini kita add atau kita tambahkan. Oke, di sini sudah ditampilkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ini yang akan kita hapus. Ini akan kita hapus dan akan kita ganti menggunakan IP yang akan kita lalui nanti, yaitu di sini kita akan ganti IP-nya menjadi 12. Oke, mohon maaf ada kesalahan di sini. Kita akan ganti IP-nya menjadi 12.12.12.0. Kemudian untuk netmax-nya karena dia menggunakan /30, maka di sini kita akan ganti menjadi 252. Kemudian untuk next stop-nya, untuk jalannya kita masih menggunakan ini. Kemudian kita add, langsung kita tambahkan saja. Oke, di sini dia sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan untuk selanjutnya kita akan ganti IP-nya yang menggunakan IP yang ini. Di sini kita ganti menjadi 192.168.101.0. Kemudian di sini dia karena menggunakan /24, maka di sini kita ganti menjadi 0. Kemudian di sini masih menggunakan jalan yang sama, kita tambahkan. Oke, kita akan lihat di sini sudah ditampilkan bahwa untuk IP yang ini sudah ditambahkan di bagian untuk IP route. Kemudian untuk selanjutnya yaitu setelah kita menambahkan, yang akan kita ganti di sini untuk menambahkan selanjutnya kita ganti saja 1 menjadi 3. Kemudian masih menggunakan jalan yang sama, kemudian kita add saja. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk alamat IP. Kemudian setelah itu masih menggunakan network yang sama. Kemudian di sini kita ganti saja menjadi 12.12.12.2. Kemudian setelah itu langsung saja kita tambahkan langsung kita add. Oke, di sini merupakan tampilan yang telah kita tambahkan untuk IP route-nya. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat. Di sini kita ganti saja 3 menjadi 1. Kemudian untuk netmax-nya masih menggunakan /30 yaitu 252. Di sini masih menggunakan jalan yang sama, masih sama dengan yang untuk network yang tadi. Kemudian kita add atau kita tambahkan
Nah, sekarang untuk IP yang ada pada router kantor pusat, kemudian IP yang ada pada cabang Telaga sudah saling mengenal dengan IP yang ada pada cabang Limboto. Kemudian selanjutnya yaitu setelah kita memperkenalkan untuk IP dari cabang Telaga dengan kantor pusat kemudian cabang Limboto, kemudian setelah kita melakukan konfigurasi untuk cabang Limboto agar IP bisa saling mengenal antara kantor pusat dengan cabang Telaga, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu untuk memperkenalkan IP yang digunakan oleh cabang Limboto dengan cabang Telaga menggunakan konfigurasi dari kantor pusat. Oke, di sini kita pilih seperti langkah-langkah yang kita lakukan tadi, config, kemudian kita pilih langsung statis. Di sini kita berikan IP yaitu 192.168 kemudian 102.0. Kemudian di sini subnet maxnya yaitu menggunakan /24, maka di sini 255. Kemudian 255 di sini 0. Kemudian untuk next stopnya dia menggunakan 11.11.11.2. Oke, setelah itu langsung kita ketik add atau tambahkan. Oke, maka di sini tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk langkah selanjutnya setelah kita menambahkan untuk IP root pertama, di sini kita langsung ganti 1. Kemudian di sini kita akan menggunakan jembatan yang akan IP yang ini 12 ini, yang bagian ini. Di sini kita tuliskan yaitu 12.12.12.2. Oke, kemudian di sini karena dia menggunakan /30, maka di sini menggunakan 252. Kemudian langsung saja kita add atau kita tambahkan. Kemudian setelah itu untuk selanjutnya kita masih menggunakan jalan yang sama, kemudian netmaxnya masih sama karena dia menggunakan /30. Kemudian untuk networknya di sini kita ganti saja 1 menjadi 3. Langsung kita tambahkan. Setelah kita menambahkan beberapa IP root yang akan dilewati, maka di sini kita langsung close saja. Kemudian kita akan mencoba mengirim pesan dari server pada cabang Telaga menuju server kantor pusat. Oke, di sini kita klik saja dan kita klik di sini, kemudian kita akan kirim ke sini, server sini. Oke, di sini tampilannya masih failed, berarti belum berhasil. Maka selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengecekan terhadap IP apakah sudah bisa digunakan atau tidak dengan menggunakan perintah ping. Oke, langsung saja kita klik pada server untuk cabang Telaga, yaitu kita klik di sini, kemudian kita pilih desktop, kemudian kita pilih command from untuk melakukan ping, yaitu di sini kita akan memanggil yang pertama yaitu ping 192.168.100.2 untuk IP yang digunakan yang ini. Oke, kita akan coba. Oke, di sini dia sudah mereply, berarti untuk IP ini sudah berjalan. Kemudian selanjutnya kita gunakan untuk memanggil IP. Langkah kedua, kita akan memanggil atau mencoba IP yang ini yaitu 11.11.11.2 apakah sudah berjalan atau tidak. Oke, di sini kita lakukan perintah ping. Kemudian IP yang akan kita coba yaitu 11.11.11.2 dan kita akan lihat. Oke. Di sini berarti dia sudah mereply bahwa IP ini sudah bisa digunakan. Kemudian setelah itu
Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan memanggil atau mencoba IP yang digunakan oleh router yang ini. Oke, di sini kita lakukan perintah ping, kemudian 192.168.102.1. Oke, kita akan lihat. Oke, di sini dia sudah mereply, berarti IP yang ini sudah bisa digunakan atau sudah diperkenalkan kepada IP-IP yang lain yang ada pada kantor pusat atau cabang telaga. Kemudian selanjutnya yaitu setelah itu kita akan langsung ke laptop atau PC yang kita gunakan. Di sini kita close saja dan kita langsung buka di bagian PC-nya. Oke, di sini kita akan membuka bagian desktop, kemudian kita command from. Sini kita akan mencoba memanggil yang pertama yaitu untuk IP yang dipakai pada server kantor pusat. Di sini kita akan gunakan perintah ping, kemudian IP yang digunakan oleh server kantor pusat yaitu 192.168.100.1. Oke, kita akan lihat. Oke, ini merupakan tampilan request timeout, berarti untuk IP yang digunakan oleh server kantor pusat belum berhasil dijalankan. Oke, selanjutnya yang akan kita coba yaitu IP yang ini. Oke, kita akan lakukan itu ping, kemudian IP yang akan kita coba 11.11.1. kita akan lihat tampilannya. Di sini request timeout, berarti dia belum bisa digunakan. Berarti untuk IP yang ini belum, dan yang ini belum diperkenalkan pada IP-IP yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk mengecek IP yang lainnya. Kemudian setelah itu kita close saja di sini. Kemudian yang akan kita konfigurasi selanjutnya yaitu switch yang ada pada cabang Limboto. Oke, kita klik di sini saja. Kemudian langsung kita pilih CLI. Kemudian di sini kita langsung saja enter, ketikkan enter. Di sini kita klik ena atau enable. Kemudian di sini kita pilih conft. Kemudian setelah itu, untuk switch ini kita akan ganti menjadi SW Limboto. Terlebih dahulu kita ketikkan perintah hostname, kemudian SW switch, berat switch Limboto. Kemudian kita enter. Kemudian setelah itu kita akan menyambungkan atau menghubungkan antara port 1 sampai port 3. Di sini kita langsung tuliskan yaitu interface rank atau banyaknya rank di sini menggunakan FA01 sampai FA03. Kita enter. Setelah itu kemudian kita akan gunakan untuk yang ini menggunakan mode trunking. Di sini kita akan tulis switch port mode trunking. Oke, kemudian setelah itu langsung saja kita exit untuk kita keluar. Oke, kita enter. Berarti kita sudah keluar dari SW Limboto config ranks.
Setelah itu langkah yang akan kita lakukan yaitu